Menarik tadi di awal sekali Pak Luki tadi menyampaikan bahwa yang APBN 2026, RAPBN 2026 ini kan sudah pure disusun oleh Presiden Prabowo Subianto di eranya Presiden Prabowo Subianto. Berbeda juga dengan yang anggaran APBN yang tahun ini karena disusun di pemerintahan era Pak Jokowi. Nah, kita mengenal sekali di awal tahun ini efisiensi anggaran. Ya. Nah, ketika kita membahas soal efisiensi anggaran, apakah dalam proses penyusunan RAPBN 2026 efisiensi anggaran ini masih diberlakukan begitu dalam penyusunan RAPBN atau sudah tidak sama sekali karena ini sudah full disusun oleh Pak Prabowo Subianto? Jadi kalau kita melihat ke belakang, bahkan ketika di awal-awal Presiden Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, dan beberapa kesempatan beliau tuh sudah menyampaikan pesan pentingnya efisiensi, pentingnya mencoba nggak boleh lagi ada kebocoran. Yes. Dan tadi pagi beliau menyebutkan hal itu lagi, dan barusan juga di pidato untuk pengantar APBN dan nota keuangan beliau juga menyampaikan hal itu. Dan beliau selalu menyebutkan dulu bahkan dari Undang-Undang Dasar kita di pasal 33 ayat 4 itu pun prinsip-prinsip dasar efisiensi itu harusnya jadi acuan kita menyusun bagaimana kita mengelola ekonomi kita termasuk APBN. Jadi beliau itu sangat-sangat yakin, sangat-sangat confidence dan sangat firm lah untuk bagaimana kita harus terus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ini. Nah, 2025 di awal tahun karena kembali lagi APBN-nya sudah selesai waktu itu, makanya dibikinlah namanya melalui Impres 1. Ya. Jadi Impres nomor 1 itulah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2000 itu terkait dengan efisiensi. Efisiensi anggaran. Iya. Tadi sebutkan di pidato juga 300 triliun. Apa sih yang diefisienkan? Ya belanja-belanja yang dianggap nggak perlu. Kayak tadi perjalanan dinas, apa perlu sebesar itu? Belanja-belanja yang sifatnya seremonial. Ya ATK, kita sudah memakai digitalisasi. Saya sekarang sudah memakai iPad seperti ini. Wah, saya masih konvensional berarti pakai kertas nih saya. Nggak ada lagi kertas-kertas seperti itu. Iya. Mungkin yang namanya consignering, rapat-rapat luar kantor. Kan hal itu yang coba dipotong, yang coba diefisienkan. Nah, anggaran itu kemudian kita sebutnya refocusing, dipakai untuk tadi membiayai program-program yang jauh lebih prioritas, yang harapannya manfaatnya bisa dinikmati oleh rakyat langsung. Itu yang dilakukan di tahun 2025. Tapi kembali lagi prinsip efisiensi ini bukan sifatnya sekali saja, one time saja. Justru tadi disampaikan kita sudah menyusun apa yang 2026 ini sejak awal. Nah, prinsip-prinsip spirit efisiensi itu langsung diterapkan juga ketika kita mendesain, merancang RAPBN 2026 ini. Berarti tetap melekat ya tetap spirit melekat itu sana. ya. Kami kita kupas tuh, namanya perjalanan dinas itu ya seperlunya. Bukan berarti nggak ada, tapi memang seperlunya. Kalau kita bisa dengan 2 orang, kenapa harus 10 orang? Kalau kita memang perjalanan dinasnya cuma butuh 2 kali, kenapa harus 10 kali? Dan seterusnya. Jadi itu tetap kita terapkan prinsip-prinsip efisiensi itu. Dan itu Presiden sangat firm. Berapa kali dalam kesempatan beliau selalu menekankan hal itu, dan itu yang coba kita jalankan. Oke. Nah, soal peruntukan 3.768.000 triliun belanja. Naik, catatan saya ini naik 7% berarti ya kalau dibandingkan dengan APBN 2025. Peruntukannya ini dominan atau fokus utamanya ke bagian mana, ke sisi mana saja, Pak Luki? Jadi kita bisa lihat berbagai program prioritas Presiden tadi juga disampaikan oleh Presiden dalam pidato beliau. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya ada 8 prioritas beliau. Bicara tentang pertama adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, ada MBG, makan bergizi gratis. Bicara tentang sektor pendidikan, sektor kesehatan, kita pindah lagi ke desa, UMKM, koperasi. Kita bicara tentang pertahanan semesta, dan terakhir kita bicara tentang investasi dan perdagangan. Itu fokus dari 8 prioritas beliau. Nah, gimana nih dukungan anggarannya? Nah, saya coba quote beberapa angka misalnya. Anggaran ketahanan pangan 164,4 triliun. Anggaran pendidikan 757,8 triliun.
Anggaran kesehatan 244 triliun. Anggaran desa koperasi UMKM sebesar 181,5 triliun. Anggaran perlindungan sosial sebesar 508,2 triliun. Itu yang tematik-tematik. Di situ angkanya sudah menunjukkan seberapa besar perhatian kita terhadap tadi ketahanan pangan. Itu tadi bagaimana kita bisa mandiri sekaligus tangguh, ya salah satunya lewat ketahanan pangan, nggak tergantung dari negara lain. Kita harus tetap resilient. Nah, transaksinya dalam bentuk apa? Ya kita harus mandiri secara tadi kebutuhan pangan kita bisa dipenuhi sendiri. Tadi ketahanan pangan tadi misalnya. Demikian juga tadi ketahanan energi. Kalau bicara tentang program-program spesifik, MBG kita alokasikan sebesar, kita targetnya tadi sampaikan Bapak Presiden 82,9 juta. Ya. Penerima itu ada 4. Siswa, balita, Ibu hamil, ibu menyusui. Targetnya ada harapannya akhir tahun ini bisa 82,9 juta. Dan itu akan berlangsung terus nanti tahun berikutnya. Nah, itu dipenuhi dari 30.000 SPPG. Dan ini berarti anggaran 335 triliun untuk sepanjang tahun 2026. Sepanjang tahun 2026 misalnya. Itu untuk memberikan sense-nya aja. Kita akan membangun sekolah rakyat. Kita akan dan udah mulai operasi berarti butuh operasionalnya. Termasuk juga kita akan membangun sekolah unggulan Garuda. Itu anggarannya kurang lebih 27,9 triliun. Tadi sampaikan oleh Bapak Presiden bagaimana kita menyediakan jaminan kesehatan nasional. Ya. Pada intinya kita bicara tentang BPJS Kesehatan. Itu yang dibiayai PBI-nya oleh pemerintah contohnya. Itu nanti kita alokasinya itu sebesar 66, kurang lebih 69 juta. Untuk mengcover salah satunya 98,6 penduduk Indonesia yang di cover jaminan kesehatan nasional JKN-nya itu. Itu contoh beberapa angka yang bisa dilihat, itulah yang nanti dialokasikan di APBN 2026 kita. Oke. Nah, terkait dengan penentuan, saya pernah